Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang palanggaran ejaan atau dalam bahasa Indonesianya aturan ejaan. Palanggaran ejaan nyaeta aturan-aturan ejaan dina basa Sunda. Palanggaran ejaan yaitu aturan-aturan ejaan dalam bahasa Sunda. Mungkin kalian sebelumnya sudah diajarkan mengenai tanda, tanya, dan yang lain-lain. Untuk hari ini kita akan membahas ulang. Dan yang akan kita bahas yaitu tanda tanya, tanda panyeluk, tanda kekenteng, tanda gurat condong, dan tanda titik dua. Yang akan kita bahas pertama yaitu tanda tanya. Tanda tanya diantaranya dipakai dina akhir kalimah pananya atau kalimah tanya. Tanda tanya diantaranya digunakan untuk akhir kalimat tanya. Akhir kata tanya, coba apa saja? Ada saha, ada sabaraha, terus naon, dan yang lain-lain. Contoh kalimatnya, tabu sabaraha angkat di bumi, yang artinya jam berapa berangkat dari rumah. Kalau ada kata sabaraha, saha, dan yang lain-lain itu, kita akhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, sareng saha salira muli, dengan siapa kamu pulang, itu diakhiri dengan tanda tanya. Ingat, kata tanya itu ada naon, saha, dimana, iraha, kumaha, kunaon, dan yang lain-lain ya. Selanjutnya, tanda panyeluk atau dalam bahasa Indonesianya tanda seru. Tanda panyeluk dipakai pikeun dina akhir kalimah panyeluk, parentah atau ajakan. Tanda seru digunakan untuk akhir kalimat seru, perintah atau ajakan. Contoh dina kalimah. Kalau kalimah panyeluk, tulung kuring, tulung saya. Nah, di akhir kalimahnya itu ada ada tanda seru. B. Kalimat parentah atau kalimat perintah. Tutup pantona, tutup pintunya. Nah, kalau perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan, hayu orang indit ke sekolah, ayo kita pergi ke sekolah. Nah, di akhirnya juga dikasih tanda seru. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tanda kekenteng atau tanda petik. Tanda kekenteng diantarana dipakai pikeun ngahapit cutatan langsung tina omongan. Tanda kutip atau petik diantaranya digunakan untuk menghapit penggalan kalimat pembicaraan langsung dalam percakapan. Contohnya, mun geus karumpul, hayu orang indit, saur emang. Kalau sudah kumpul, ayo kita pergi, kata paman. Jadi pamannya bilang kalau sudah kumpul, ayo kita pergi. Nah, percakapan langsung yang dari pamannya itu diberikan tanda petik. Yang kedua, cek indungna kade ulah urangna sing ati-ati. Kata ibunya, awas kita harus berhati-hati. Jadi ibunya bilang, awas kita harus berhati-hati. Apa yang ibu bilang itu diberikan tanda kutip. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Tanda gurat condong atau tanda garis miring. Tanda gurat condong diantarana dipakai gaganti kecap, jeung, atawa jeung per. Tanda garis miring diantaranya digunakan untuk pengganti kata dan, atau, dan per. Contohna,
Siswa garis miring siswi, dibacanya siswa atau siswi. B. Hargana 500 garis miring lembar, dibacanya harganya 500 per lembar. C. Jalan Raya Rancage 2 garis miring 5, dibacanya Jalan Raya Rancage 2 dan nomor 5. Yang terakhir yang akan kita bahas tanda titik 2. A. Tanda titik 2 dipakai dina tungtung kalimah anu merlukeun wincikan atau pertelean. Tanda titik 2 digunakan pada akhir kalimat yang memerlukan rincian atau keterangan. Contohna, Nyi Janah meuli buah-buahan ti pasar. Danas, duku, jeruk, jeung salak. Nyi Janah membeli buah-buahan dari pasar. Ada nanas, duku, jeruk, dan salak. Itu menjelaskan apa saja yang dibeli oleh Nyi Janah. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sanggeus kecap nu memerlukeun wincikan. Atau dalam bahasa Indonesianya, tanda titik 2 digunakan setelah kata yang memerlukan rincian. Contohnya, dinten, hari Senin. Ping, tanggal 15 Mei 2017. Tabuh atau jam 08 sampai 12. Tempat, Aula SD Rancage Jalan Raya Rancage Rancage 2 nomor 3. Jadi seperti itu ya mengenai tentang tanda baca. Untuk tugas hari ini, kalian buka bukunya halaman 20 latihan 4. Kalian kasih tanda tanya, kasih tanda panyeluk, kekenteng, gurat condong, jeung tanda titik 2. Jadi kalian kasih tanda kapan diberikannya tanda tanya, kapan diberikan tanda kutip 2, kapan diberikan titik 2, kapan diberikannya tanda seru, dan yang lain-lain yang tadi sudah kita pelajari. Berikut Ibu sertakan artinya ya, silahkan kalian baca artinya dari halaman 20 latihan 4. Cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu ajarkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.